Jadi kan pasti desain logo itu kan ada filosofinya, ada Hmm. artinya gitu. Itu gimana sih Bang Dimas bisa sampai punya ide kayak ini loh artinya, bahkan dari sebuah garis itu ada gitu artinya. Itu gimana sih? Kayak Iya, aku miss gitu. jadi kayak sebagai desain grafis itu ya, apalagi buat pemula-pemula, eh, jangan Oke, halo semuanya. Oke, welcome back. Selamat datang kembali di podcastnya Anak Kaltara yang paling gaul dan paling culture, yaitu podcast Lesehan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang udah lama banget nih bekerja bergelut di dunia seni kreatif, khususnya di bidang graphic design. Mari kita sambut sini ada Kak Dimas. Halo. Ini panggil Bang Dimas aja kali ya, karena Boleh, Bang, karena Kak, boleh. jadi aku lebih akrab bilang Bang aja sih. Jadi kita nih kan Bang Dimas sih kan seorang graphic designer ya, yang mungkin udah banyak orang tahu lah. Dan bisa perkenalkan sedikit intro, namanya siapa, makanan favoritnya langsung ya? siapa? Ya langsung aja langsung. Oke, halo sobat, apa nih sebutannya? Ya kan sobat Halo Gencar ya. sobat Genjaka, perkenalkan saya Dimas Prakasa. Biasa dipanggil Dimas, Bang Dim juga bisa. Saya graphic designer di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Ya, itu. Jadi santai aja sih Bang. Ini kesibukannya sekarang apa aja sih selain tadi kan juga beliau ini merupakan graphic designer juga yang bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kalian tuh bisa intip karya-karya Bang Dim itu di IG-nya Dinas Pariwisata Kaltara. Jadi semua karya-karya graphic design yang ada di Instagram itu beliaulah yang menciptakannya. Jadi sekarang kesibukannya apa aja sih Bang di luar? Mungkin aja juga di luar sebagai graphic design-nya di Dispar gitu. Oh, kesibukan ya. Oke, mungkin kesibukan di luar dari kedinasan ya. Mungkin terima-terima freelance sih. Kayak desain-desain logo, desain jersey, terus banyak aja sih. Oh jadi graphic design tuh kayak gak cuma yang di IG gitu ya Jam? Itu aja ya? Kayak logo juga gitu Logo kayak. juga masuk. Oh. Terus kayak desain flyer, desain jersey. Itu sih kesibukan yang di luar dinas. Kalau misalnya lagi free, kalau misalnya lagi ada kerjaan, ngerjainnya yang gitu-gitu aja. Cuman kalau misalnya lagi kerjaan freelance-nya lagi nggak ada job, mungkin ngisi-ngisi konten untuk di dinas pariwisata aja sih biasanya. Oh gitu. Oke, kita ngelihat dari dasarnya dulu nih, bagaimana sampai kecemplung nih ke dunia graphic design. Jadi proses seorang Bang Dimas sampai pada akhirnya, tertarik nih sama dunia desain grafis. Jadi kayak momen dimana kayak, kayaknya gue kayak ada passion deh di dunia desain grafis tuh dari mana sih? Oke. Mungkin flashback ke zaman zaman masih sekolah kali ya. Flashback Gimana ke SD gitu, TK. PAUD kayaknya. Kayaknya ke zaman-zaman sekolah itu sekitar tahun 2000. Bukan zaman sekolah sih. Sudah zaman-zaman sekolah. Zaman-zaman sekolah itu memang suka ngedesain. Mungkinnya yang berbau-bau visual-visual kayak gitu memang suka. Oke. Dari zaman sekolah itu sudah suka gambar. Terus kan zaman dulu tuh kan suka ada yang film-film kartun, Dragon Ball, Doraemon kayak gitu. Kadang kalau misalnya habis nonton itu tuh suka gambar Dragon Ball versi aku sendiri gimana, versi Doraemon versi aku tuh gimana. Kadang suka gambar di kayak di kertas-kertas kayak gitu. Nah, terus cuman hanya sebatas itu aja. Cuman kegemaran dari untuk dunia desainnya tuh sudah gemarnya tuh dari situ. Kemudian selepas dari itu di tahun 2008-2019 tuh mulai mengenal aplikasi desainnya. Cuman apa tuh desain? waktu itu Photoshop. Sudah Photoshop. Cuman pada saat itu kan ya karena fasilitas nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi kayak model
terbatas saja sih mengenalnya, cuman beberapa tools saja yang dipahami di situ ya. Ini untuk ini toolsnya, ini untuk ini, hanya sebatas itu aja di tahun 2008 2009. Nah, pada saat benar-benar nyemplung di dunia desainnya itu pada saat kakak punya percetakan, usaha percetakan, terus kebetulan desainernya lagi nada resign. Nah, dengan berbekalkan pengalaman yang minim pada saat itu, mencobalah untuk terjun di dunia desain itu. Di situ memang dihadapkan pada aplikasi yang dulu pernah dicoba-coba gitu. Photoshop itu, ya belajar di situ. Mulai ngedesain yang namanya percetakan kan, desainnya tuh kayak desain menu, desain jadi masih ingat nggak Bang kayak karya pertamanya tuh kayak betul-betul komersil kasih ke orang gitu? Karya pertama tuh buat baleho ukuran 1x2 makanan itu itu yang kalau sekarang sih modelnya tuh jelek sih. Cuman kalau dulu tuh itu sudah kayak itu kayak sudah modelnya kayak paling bagus lah. Cuman kalau misalnya dibahas itu tuh kayak desainnya tuh makanan kotak, foto tak tempel kayak gitu aja. Cuman belum ada di editnya, belum ada dimasukkan elemen-elemennya. Cuman karena masih baru kan. Cuman itu sudah paling bagus pada saat itu. Desain awal tuh. Cuman fotonya enggak pernah difoto sih. Bergelut di bidang itu selama 8 tahun. Dari 8 yang tahun di dunia percetakan kayak gitu. Sambil belajar kayak gitu. 8 tahun. 4 tahun di awal itu ngikutin kakak. Habis itu selesai di situ, terus teman buka percetakan juga sama, ikut juga di situ selama 4 tahun. Jadi selama 8 tahun tuh sambil belajar juga, belajar buka YouTube apa segala macam. Oke, berarti ini belajarnya otodidak gitu ya? Otodidak. Otodidak guys. Sampai detik ini udah desainnya udah sekeren sekarang. Gue tuh kemarin kayak scrolling gitu ya IG pariwisata zaman yang dulu tuh sebelum Bang Dimas masuk. Tahun berapa tuh Bang Dimas masuk di Dinas Pariwisata 2021? Nah, 2021. Dan itu postingan paling awal itu aku lihat di Instagram kan 2017 ya, 2017 2018 kan itu masih masih lain banget gitu. Terus aku scrolling gitu kan, scrolling sampai Bang Dimas tuh masuk, itu mulai ada perubahan. Itu keren banget sih, makin colorful lah istilahnya di IG pariwisata bersama Bang Dimas nih. Keren. Ada nggak sih kayak kan otodidak nih, pasti kan ada youtuber yang anak-anak desain grafis tuh yang bikin konten gitu. Ada nggak satu kiblat Bang Dimas untuk belajar dari youtuber gitu atau konten kreator siapa gitu, nyari referensi kiblatnya gitu? Kalau masalah kiblat tuh biasanya nge-scrollnya random. Nggak ada spesifik punya jagoan yang oke nih buat di dunia desain. Cuman biasanya random aja sih, sering ngeliat tuh kayak model desainnya Ernanda Putra tuh yang punya makna kreatif. Kadang juga desainnya Agra Satria yang punya Mata Studio. Cuman bagian referensi aja sih, suka sama desainnya tuh yang simple tapi elegan kayak gitu. Jadi nggak banyak bermainkan, nggak rame, nggak mainkan banyak elemen-elemen itu nggak rame, tapi simple tapi pesan yang dibawakan tuh sampai gitu. Kadang itu sih. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Kan untuk bikin sebuah kayak produk utuh gitu, karya utuh, kan butuh referensi ya, kayak butuh referensi kayak isinya apa gini. Contoh kayak aku misalnya nyari konten itu kan mesti scrolling kayak IG-nya Dispar dari provinsi lain tuh untuk bikin konten, terus bla bla bla. Oke, akhirnya bikin modifikasinya. Nah, kalau Bang Dim tuh kayak mana untuk kayak referensi untuk menjadi sebuah karya utuh gitu? Apa yang elemen terpenting dalam sebuah desain gitu? Ini cerita tentang konten Dinas Pariwisata? Boleh, kalau konten secara umum boleh, kalau IG boleh, atau logo juga boleh gitu. Oke, secara umum kali ya.
Untuk desain inspirasinya sih biasanya di era yang berkembang sekarang ini kan mudah mencari kayak model hmm, Stylenya gitu. ya inspiring itu banyak. Biasanya tuh di Pripik ada, terus di Pinterest ada, di Behance ada, di Dribble ada. Banyak-banyak ngeliat aja sih, belajar-belajar gitu, ngeliatin dengan metodenya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kasih. Ya itu adalah trik Itu termudah dari sebuah itu istilah dari desain grafis tuh. Jadi Kalau- namanya disebut dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. ya. Itu buat Jangan amati, tiru, tiru plek lagi. ketiplek. Lah, Jangan. Amati, tiru, modifikasi. Bukan ATP. Amati, tiru, plek ketiplek. itu namanya Itu nggak boleh. plagiasi. Jadi Nggak kita boleh. boleh ngamatin, tiru, terus kita Modifikasi. modifikasi versi-versi kita. Iya. Caranya dengan cara ngelihat itu situs-situs itu banyak sekarang nih. Kalau di YouTube tuh ada, terus di aplikasi kayak Pinterest tuh ada, Prepik ada, kayak gitu. Banyak elemen-elemen yang bisa mendukung untuk menjadikan inspirasi buat desain. Memang itu adalah trik paling mudah ya guys buat kalian yang mungkin lagi pemula nih mau jadi graphic design atau jadi penulis atau mau jadi video creator gitu kan, content writer. Kayak ATM itu udah paling trik Iya, paling mudah kayaknya ya. Aturan pakemnya lah sudah tuh. Udah jadi Itu sudah kayak akarnya. aturan pakemnya dari desain tuh kayak gitu sudah. Jadi amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah, terus kan tadi juga bilang Bang Dimas tuh bikin logo ya, bikin logo. Menurut aku tuh kan kalau logo itu emang nggak mudah ya, lumayan sulit lah kalau menurut aku buat orang yang nggak begitu visualnya tidak begitu oke lah ya. Jadi kan pasti desain logo itu kan ada filosofinya, ada artinya gitu. Itu gimana sih Bang Dimas bisa sampai punya ide kayak ini loh artinya, bahkan dari sebuah garis itu ada gitu artinya. Itu gimana sih? Kayak Iya, aku miss gitu. jadi kayak sebagai desain grafis itu ya, apalagi buat pemula-pemula, jangan pernah malas untuk belajar. Jadi tanamkan dalam diri hati itu untuk pengen tahu terus gimana caranya ini, gimana caranya itu, cara ngebuat ini, cara ngebuat itu gitu. Pokoknya terus saja belajar, dia pengen tahu aja terus kayak gitu. Jadi dengan sendirinya yang kayak gitu-gitu tuh bisa kayak udah didapatkan ya. Contohnya kalau misalnya kayak aku dengan menggambarkan sosok kayak air itu dengan elemen air aja sudah bisa tahu nih filosofinya tuh seperti ini. Jadi banyak baca aja sebenarnya, banyak baca, banyak belajar, terus banyak kan luangkan waktunya untuk mencari mencari inspirasi lah. Jangan malas pokoknya, intinya jangan malas belajar lah. Ya namanya dunia kreatif ya Bang ya. Apalagi di dunia sekarang nih yang serba cepet, apa segala macamnya tuh cuma sat itu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin, sudah habis ketinggalan. Jadi kalau bisa kita harus luangkan waktu buat bisa belajar, cari inspirasi, mungkin dari media sosial lain atau dari situs yang lain. Nah, di situ kan ada tuh filosofinya yang menggambarkan ini sebuah air, menggambarkan menggambarkan tanah, apa segala macam. Jadi bisa kita pelajari, oh nanti kalau misalnya buat desain bisa ngambil pengertian ini untuk elemen yang ini, kayak gitu aja. Oke, berarti Bang Dimas punya ada ciri khas desainnya tersendiri nggak sih? Mungkin ada istilahnya apa sih namanya, watermark sih kayak pokoknya ciri khasnya lah ya. Karakteristik. Nah itu ada nggak dalam sebuah karya itu, entah untuk komersil atau untuk karya personal gitu, ada nggak ciri khasnya? Kalau karakteristik tuh, kalau menurutku seorang desain grafis tuh bakal muncul karakternya sendiri. Oke. Bisa sih juga misalnya mau dibentuk dari awal tuh memang bisa. Cuman kalau menurutku sih aku punya teman-teman desain yang lain kayak gitu kan. Mereka kalau misalnya ngegambar, dia ada ciri khas yang bisa aku lihat
oh ciri khasnya dia tuh seperti ini. Dia memainkan Hmm. warna-warnanya gradasi. Oke. Atau dia memainkan kearifan-kearifan lokal yang kayak gitu-gitu. Dari lekukan-lekukannya itu misalnya bisa dilihat dari itu. Nah, kalau misalnya ke aku lebih ke simple sih ya. Oh, simple Lebih ke tapi simple, elemen yang digunakan tuh nggak terlalu yang banyak. Misalnya kalau misalnya ke teman-teman ngeliat tuh di dinas pariwisata tuh suka ada elemen-elemen bunga, oke. terus elemen-elemen yang kayak apa kayak wave, Sulur kayak wave. ombak kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu sebenarnya selalu ada di postingan dinas Oh pariwisata iya. dan itu merupakan kayak modelnya, jadi kayak karakteristiknya si Dimas aja dalam mendesain. Jadi selalu ada nampilkan sisi itunya, elemen itunya gitu. Jadi supaya orangnya kayak oh ini si Dimas nih, ini si Dimas nih yang ngedesain kayak gitu aja sih. Lebih ke Oke. desain yang simple Heeh. dengan memakaikan sedikit elemen. Yang penting terlihat elegan kayak gitu. Oke, simple but meaningful lah Iya, ceritanya. Asik. gitu. Nah, terus tadi Bang Dimas ada mention kan dengan cepatnya era globalisasi ini kan udah makin banyak nih dari trik, dari tools yang udah makin berkembang ya. Aku juga ngikutin itu kan walaupun bukan graphic design, kadang ada aja lewat gitu kan kayak tools yang ini udah ada yang baru nih fiturnya. Terus ini udah kebantu AI. Nah, menurut Bang Dimas sih apa sih challenge-nya untuk berusaha untuk tetap keep up dengan perkembangan era yang udah maju banget nih? Menurut Bang Dimas kayak mana? Ya kan benar banget tuh. Sekarang ini kan era digitalisasi sekarang nih makin cepet lah, makin cepet, tren visualnya berubah dari tahun ke tahun. Nanti tahun ini tren visualnya ini, begitu juga pattern-patternnya tuh juga makin kesini tuh makin berubah, dinamis lah dia. Nah itu jadi kayak buat aku pribadi kuncinya tuh tadi belajar. Jangan malas untuk belajar dan jangan ngerasa tuh paling tahu. Oke. Jadi ngerasa tuh kayak aku pengen 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 tahu tren visual ini kok bisa ada kayak Iya. gitu. Terus apa ya, dengan biasakan update juga ke aplikasi-aplikasi yang tadi yang ku bilang kayak Pinterest, Dribble, terus kayak Preppy kayak gitu. Cari tahu kenapa, nggak hanya tentang desainnya aja, nggak hanya tentang tren desainnya aja, tapi coba cari tahu kenapa tren ini bisa booming di tahun ini kayak gitu. Jadi Jadi anak kreatif itu nggak boleh takut FOMO ya, fear of missing nggak out, hanya nggak boleh. FOMO. Sekarang nih trennya lagi ini, ikutan aja tapi nggak tahu nih, nggak punya basic. Maknanya basic Iya, kayak nggak mana punya gitu. basic nih. Nanti pas ditanyain kenapa ngambil ini, ya karena FOMO. Kenapa? Ya Nah, jadi itu anak-anak desain tuh jadi taunya tuh jangan hanya FOMO desain itu lagi booming, lagi viral sekarang, tapi juga kita harus tahu kenapa di era sekarang nih di 2025 lah ya, tahun ini kenapa tren desain yang seperti ini lagi booming. Jadi kita harus tahu juga. Nah, terus invest waktu juga tuh buat belajar tools baru. Apalagi iya. sekarang nih ada yang aplikasi yang mudah didapatkan di kayak di pad gini kan, bisa ada kayak di Procreate Iya, kayak gitu. Procreate. Terus kayak model Figma sekarang tuh sudah bisa desain logo tuh Iya. sekarang. Yang dulunya tuh eh, yang aku tahu Figma tuh bisa untuk UI UX kan, Iya, tapi sekarang UX. sudah merambah Merambah lagi itu. bisa desain logo. Nah itu kan sebuah wawasan dan pengalaman yang bisa ditambahkan dalam kehidupan desain kita, supaya ngelihat oh desain logo itu nggak hanya harus pakai Photoshop kayak gitu. Banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang ini bisa mendukung itu. Nah terus juga yang paling terpenting itu adalah ngobrol sama teman-teman desain. Gitu ya. Teman-teman desain, karena insight-insight dari mereka tuh biasanya bisa membuat Ada ide baru gitu. iya, perspektif kita tuh jadi kayak luas lagi, wawasan kita tuh jadi bertambah lagi. Oke. Apa yang misalnya kita nggak tahu, misalnya dari
kita nih nggak tahu nih perkembangan nih sekarang nih gimana kayak Iya. gitu kan, tapi teman-teman kita tahu, dia sharing Oh, sama iya. kita, jadi kita bisa tahu oh ternyata Ada ini sekarang loh. ada ini loh. Nah kayak gitu. Terus sekarang nih kan lagi tren-tren yang ChatGPT. Ya. Itu GPT, tuh ya. AI. AI, ChatGPT, yes. Midjourney, Oh. ChatGPT. Nah itu tuh kalau bisa teknologi-teknologi yang kayak gitu tuh Kita yang kontrol. kita yang kontrol, betul. Jangan mereka yang kontrol Mm-mm. kita. Kalau bisa kita yang beriringan dengan teknologi itu, atau kita yang kontrol, kendalikan. Karena bagiku kan ada tuh artikel-artikel yang menyebutkan bahwa desain grafis akan terancam dengan adanya AI, ChatGPT Dunia dan segala kreatif macam. lah. Nah, ide Menulis kreatif itu akan terancam dengan adanya ini. Tapi bagiku AI yang kayak ChatGPT dan lain sebagainya itu hanya sebagai tools. Yep. Hanya sebagai tools yang kita pergunakan untuk kebutuhan desain kita kayak gitu. Jadi kalau bisa kita yang bisa mengontrol teknologi itu. Jadikan tools untuk membantu ya guys, bukan full Kalau langsung. misalnya gitu. ditanyain ke aku dengan adanya teknologi itu kebantu enggak? Kebantu. Misalnya kebantu untuk brainstorming kayak gitu aja sih. Sebatas itu aja. Tapi jangan sampai teknologi itu memperalat kita kayak model nurut kayak gitu. Bagaimana caranya kita dengan adanya aplikasi itu kita bisa lebih baik lagi daripada itu. Kita bisa ngontrolnya atau bisa jalan berbarengan dengan teknologi itu. Karena semua kayak desain dunia kreatif itu kan pasti punya juga ciri khas gitu kan. Bahasa betul. manusia dan bahasanya teknologi itu beda banget. Jadi makanya itu tadi yang aku bilang rajin-rajin belajar, pengen cari tahu terus, karena dengan kayak gitu kita punya ciri khasnya masing-masing. Dengan kayak gitu akan membantu, jadikan kemajuan teknologi itu untuk membantu kita untuk dalam kita ngedesain. Fleksibel tuh boleh lah, fleksibel untuk menerima teknologi itu boleh, tapi tetap punya karakter. ya benar. Kita boleh adaptif sama kemajuan teknologi yang sekarang ini gitu kan, tapi jangan sampai gaya dan desain kita, visual kita jadi hilang gara-gara itu. Ya itu intinya itu. Oke. Nah, walaupun dipermudah nih kan, sudah ada AI, ada ChatGPT, bla 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 bla, yang dituntut kita juga anak kreatif juga untuk make something new gitu kan. Dengan era yang benar-benar cepat ini, kayak benar-benar shush, tiba-tiba ada tren baru, tiba-tiba baru berapa minggu ada tren baru lagi, bla 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 bla, dan dimodifikasi dengan packaging yang baru. Tapi pasti nih anak kreatif ada satu penyakitnya, burnout. Burnout sampai kayak munyak kali aku lihat nih mau ini tuh. Itulah penyakit umum anak kreatif lah. Jadi ada nggak sih versi Bang Dimas untuk mengatasi burnout itu kayak mana? Burnout itu ya pastilah ya, karena anak desainer tuh kalau nggak burnout nggak mungkin. pasti mengalami Mau sepro burnout lah. apapun sudah dengan Iya, pengalaman yang walaupun yang bertahun-tahun. ibaratnya sudah kayak sudah level-levelnya nasional atau dunia juga pasti pernah burnout sih pasti ya. Cuman menanggapinya tuh dengan cara, kalau aku biasanya aku istirahat dulu nih. Istirahat dulu, tutup laptop, biasanya gangguin orang. Pelarian yang gangguin orang ya guys. Gangguin orang. Emang usil apa yang satu ini tuh? Gangguin orang, terus jalan-jalan biasanya. Kadang kita jalan-jalan itu nemuin tuh ada inspirasi. Iya, benar. Jadi kayak misalnya kita jalan-jalan, misalnya lagi jalan ngelihat daun, ngelihat sungai apa segala macam, kadang bisa dapat inspirasinya tuh dari situ gitu. Nah, jangan terus kalau misalnya sudah dapat inspirasi tuh kayak model harus dieksekusi langsung, karena kalau nggak dieksekusi langsung tuh biasanya cepat hilang. cepat hilang gitu. Nah, cepat harus lupa, cepat hilang, gitu. harus cepat-cepat dieksekusi nih. Misalnya, aku punya konten maunya seperti ini nih, teman lagi burnout nih, nggak tahu nih apa inspirasinya ya. Tiba-tiba pas jalan ketemu nih inspirasi, mau dibuat kayak gini sih. Bentuknya bisa kayak gini ya ternyata gitu. Ternyata bisa diginiin nih. Dari ini kita
dapatkan filosofi yang ini seperti ini seperti ini, sudah eksekusi langsung, karena kalau nggak eksekusi cepat lupa gitu ya. Emang faktor umur guys. Cepat lupa gitu ya. iya, jadi Oke. harus dicatat. Nah, terus kan tadi bilang Bang Dimas kan udah punya teman-teman grafik desain nih kan di Tanjung lah, banyak kan. Nah, kan pasti ada persaingan tuh. Kayak persaingannya biasalah gitu kan. Jadi menurut kacamata Bang Dim nih, kayak mana sih sekarang dunia grafik desain di Kaltara ini? Dengan ya pasti ada persaingan lah. Mungkin ada Bang Dim dengan si abang A sama mbaknya B gitu. Bagaimana? Cuman kalau menurut aku ya kayak sudah ada jalannya aja sih ya, bersaing secara sehat. Maksudnya ndak harus dia dapat project ini terus aku iri, ya nggak bisa juga sih, kan semuanya sudah ada jalannya masing-masing kayak gitu kan. Mungkin ada baiknya daripada iri-iri kayak gitu kan, lebih bagusnya tuh kayak disatuin. Jadi harapannya tuh bisa ada kayak model rumah yang bisa naungin para kreatif desain ini dalam satu rumah. Terus bisa menumpahkan semuanya tuh di situ. Jadi kayak bisa disatukan lah kayak style mereka gitu, siapa Jadi tahu kayak nyambung. model kayak kalau di luar itu ada namanya asosiasi, namanya ADGI. Itu namanya Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Di situ sudah ada anunya tuh, kota-kotanya tuh. ADGI-nya, ADGI Jakarta, ADGI Jogja, ADGI Malang, Bandung, Makassar. Nah, itu tuh semodel kayak rumah yang dibuatkan untuk para pelaku kreatif dalam situ tuh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang model mau buat apa gitu untuk kepentingan besar, bisa melibatkan itu tadi. Jadi mungkin di dalam situ nanti bakal diadakan sayembara kayak gitu. Kayak ada lomba gitu, ada event-event Jadi untuk kayak tampilan model gitu. yang aku pernah baca itu kayak logo HUT, Ya, HUT 17 Agustus. oke. Nah kan setiap tahunnya tuh kan bakal berubah-berubah tuh. Iya, Dari yang 77, 78, 79. Nah, itu kan project itu dimasukkan ke ADGI. Oh, masuk situ ya, bisa. Oke. Jadi proses itu dimasuk ke ADGI. Jadi orang di dalam ADGI situlah yang berperang untuk bisa mendapatkan logo yang terbaik. Oke. Keren banget ya guys ya. Iya, jadi ya tak menutup kemungkinan buat harapannya di Kaltara tuh bisa ada yang seperti itu juga. Jadi kayak model disiapkan rumah untuk para pelaku kreatif yang ada di Kaltara ini. Nah, jadi pada saat mau ada desain-desain seperti itu bisa melibatkan si komunitas itu tadi. Jadi dalam komunitas itu para pelaku kreatif itu berperang untuk bisa mendapatkan yang Jadi punya logo gue nih yang terbaik. terpilih, yang terpilih Jadi kan gitu. ada sayembara terkecil kayak gitu. Ya kasihlah berapa rewardnya apa segala macam kayak gitu. Harapannya sih seperti itu. Jadi supaya bisa memajukan dunia kreatif gitu memajukan dunia khususnya kreatif khususnya di Kaltara. graphic design. Ini bisa dimasukkan ya buat dinas pariwisata. Ini masukan yang bagus loh. Jadi kayak kita nggak perlu capek-capek nih nyari soalnya. Mungkin kalau Bang Dim sudah banyak itu kan freelance-nya udah numpuk nih kan bisa nyari gitu Ya, jadi kayak model gitu. Ada rumah kreatifnya lah. Gitu. Ada rumah kreatifnya yang menaungin itu. Jadi kalau misalnya ada kepentingan mau buat logo untuk acara besar kan bisa ngelibatkan si rumah kreatif itu untuk bisa ngedesain. Tambah event sekarang di Kaltara kan banyak banget tuh kan. Betul tuh. Kayak apalagi banyak banget guys. Banyak event-event gitu kan yang misalnya membutuhkan logo kah atau branding logo apa segala macam ya bisa melibatkan itu. Harapannya tuh ada rumah itu tuh. Siapa tahu kan kita bisa jadi maju kayak Bandung gitu kan, jadi kayak atau bisa jadi the next Musyafa Adli gitu kan. Wah itu kan no one's know kan, karena anak kreatif di Tanjung itu banyak banget gitu kan. Banyak ya, jadi kita bisa melahirkan Musyafa Adli yang banyak untuk kemajuan Kaltara. Dunia kreatif Kaltara harus maju. Setuju.
Karena kemudian nih, sebutkan menurut Bang Dim at least ada 3 nih hal yang harus dipahami. Jadi kayak akarnya sebagai anak graphic design tuh apa gitu. At least 3 hal lah yang harus benar-benar dipahami untuk mungkin untuk pemula atau mungkin yang lagi menjalani itu apa sih yang harus dipahami itu sebagai graphic design. Ya, yang harus dipahami 3 ya. At least 3 lah. Lebih boleh. Tapi Yang durasi. pertama tuh rasa pengen tahu ya nggak sih? Ya sih kayaknya wajib ya buat anak kreatif gitu ya. Iya, rasa pengen tahu tuh iya pasti. Terus kreatif. Dia harus kreatif. Terus satunya apa lagi? Apa ya? Kalau menurutku jangan malas, jangan malas. Jangan malas. Oke, berarti apa? Tadi harus mau tahu terus, nggak boleh malas dan kreatif. Itu buat kalian guys yang mau menjadi graphic design atau yang anak-anak yang mau jadi bidang media kreatif, 3 hal itu emang wajib banget ya buat ditanamkan dalam diri. Karena banyak yang kalau yang bisa desain sih banyak. Yang bisa desain tuh banyak sebenarnya. Cuman yang punya sisi kreatif tuh kurang. Jadi kayak model visualnya kayak tuh kalau stuck misalnya gitu kita ya. ngelihat ya biasa aja visualnya. Visual yang dihasilkan, karya yang dihasilnya tuh kayak ya biasa aja, nggak ada yang gimana-gimananya kayak gitu. Nah sedangkan kayak kita kayak gini ini kan dituntut visual tuh harus bisa punya ada nyawanya, harus ada artinya. Iya, Jadi kalau orang ngeliat tuh kayak oh iya ya, bilang yang nggak orang pikirkan pada saat kita ngebuat itu jadi kayak model oh iya ya, kok bisa ya kepikiran ke situ. Nah itu kan harus menurutku harus punya ketiga itu tadi. Harus punya sisi kreatifnya juga, terus harus banyak belajar, pengen cari tahu itu tuh sih. Oke. Kan terus graphic design ini kan juga punya toolsnya tuh. Ya, bilang bonus kayak ada Photoshop, ada Figma dan lain sebagainya. Terus ada nggak sih saran buat anak-anak graphic design di luar sana tools yang dari paling basic sampai advance yang sulit yang mungkin bisa dicoba nih sama anak graphic design gitu untuk belajar gitu. Yang paling mudah Canva. Kan lah itu juga Iya. ya itu kalau ada waktu luang juga aku biasanya belajar tipis-tipis Sekarang gitu. tuh banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita buat ngedesain. Itu Canva salah satunya. Karena Canva itu sudah ada desain template-nya. Pokoknya kita tinggal pakai lah. Nah, terus yes. Dulu tuh ngerasa kayak Canva nih kayak apa sih aplikasi ini, cuman makin kesini ya Udah sudah kayak membantu lah, udah ya. udah keren banget ya, banyak fitur-fitur bagusnya gitu. Jadi kalau untuk pemula yang untuk Canva tuh sudah paling mudah. Cuman terlihat lagi kembali lagi yang ketiga tadi tuh yang aku bilang, kalau misalnya kalian nggak punya 3 itu terus pakai Canva aja ya jadinya desainnya tuh ya biasa aja. Biasa aja gitu. Nah, jadi kayak model elemen ini comot, elemen ini taruh sini, elemen sini ini. Udah kayak gitu aja tapi nggak hidup kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kalian desainnya pakai Canva tapi punya hasil kayak yang hasil-hasilnya kayak pro kayak kayak gitu. ini Photoshop nih gitu, padahal cuma pakai Canva doang gitu. Iya. Ya gitu. Harus punya skill itu juga kayak gitu. Nah, karena makanya aku bilang tadi itu banyak orang yang bisa desain, banyak orang yang bisa pakai Canva, cuman ya nggak ada itunya, sisi kreatifnya nggak ada. Ya cuman ngerasa paling ini sudah paling bagus nih, sudah. Cuman belum tentu hasil visualnya tuh belum tentu kayak apakah nyaman gitu dilihat gitu. Kayak Apakah gitu. pesannya tersampaikan iya, atau gitu. rame kah atau gimana. Atau kadang tulisan tuh tak nampak sama warna gitu kan. Kadang paling gitu. Atau mungkin ya, kayak musuhnya segala anak kreatif khususnya visual, fontnya gitu kan. Kadang tuh Fontnya tuh jangan sampai salah pilih. Kalau misalnya temanya tuh lagi ulang tahun, fontnya tuh jangan dikasih yang berdarah-darah. Atau kalau misalnya temanya
mau diangkat futuristik tapi fontnya tuh kayak retro kayak gitu. Kalibri tiba-tiba Kalibri. Iya. Times New Roman, jangan dah guys ya. Jangan. Karena banyak sudah font, mungkin udah jutaan font. Bisa lah kalian kulik-kulik lah, misalkan scroll apa sih susahnya, tinggal buka gitu, buka internet langsung lihat-lihat. Oh, Banyak kok rekomendasinya. Tolong jangan pakai Popin. itu tolong. Maksudnya yang lain, Popin tuh sudah basic banget gitu sudah ya. basic banget. Udah terlalu banyak Walaupun aku suka sih Popin, tapi unpopular opinion jadinya nih ya guys ya. harus diganti. Jadi unpopular opinion nih para graphic design. Mungkin dia bisa komen ya unpopular opinion ala graphic design apa gitu. Bisa tuh jadi konten tuh. Oke, nah last but not least, ini udah di penghujung podcast kita. Untuk anak-anak graphic design di luar sana, ada pesan nggak dari Bang Dim untuk mereka semua yang udah mau lagi menjalani atau lagi mau nih setelah nonton ini udah pengen jadi kayak, wah kayaknya passion gue di graphic design nih, kayaknya seru nih kalau mau dimulai. Nah ada pesan nggak buat mereka? Pesannya kembali lagi ke tadi, jangan malas belajar, teruslah berkarya, jangan ngerasa desain kalian tuh paling jelek. Anggap aja desain kalian tuh yang paling bagus sudah. Jadi belajar, cari tahu, banyakkan luangkan waktunya buat nyari tren visual yang sekarang ini apa gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang nih, jangan sampai teknologi itu kayak model kita terpengaruh, kita yang ngikutin sama teknologi itu. Kalau bisa kita yang kontrol teknologi itu, kita bebarengan sama teknologi itu, jadikan itu sebagai tools kalian, penunjang kalian dalam ngedesain, dalam menciptakan sebuah karya visual. Oke. Kamu Agil ada pertanyaan? Sebagai graphic designer Genjaka? Nggak ada? Oke, terima kasih banyak Bang Dimas untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Oke, sangat bermanfaatnya. Aku juga anak kreatif juga dapat insight banyak nih sebagai, walaupun beda ya dia visual, saya lewat kata-kata gitu. Tapi banyak sekali insight yang bisa aku dapatkan dari Bang Dimas. Oke, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang nanti udah menonton video ini, podcast ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan lupa share juga podcast kita, podcast Poles, podcast Lesehan, and see you di podcast selanjutnya. Bye bye. Salam satu layar.